Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini insya Allah kami akan menyampaikan sebuah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun setelah berlalu, setelah meninggalnya Nabi Saleh, manusia melupakan ajaran Nabi Saleh. Saat itu manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama penyembah planet, bintang, dan tata surya. Kelompok kedua, mereka menyembah berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Berhala itu mereka buat sendiri. Para pembuat berhala yang terkenal diantaranya adalah Azar. Dan kelompok yang ketiga adalah para penyembah raja dan penguasa yang menganggap diri mereka adalah dewa. Ketika manusia sudah tidak ada lagi yang menyembah Allah, maka Allah utus nabinya untuk menunjukkan jalan kebenaran dan keimanan. Saat Nabiullah Ibrahim masih dalam kandungan ibunda di Babilonia, ada seorang raja yang zalim berkuasa. Ia bernama Namrud. Suatu hari Namrud bermimpi, dan mimpi itu ia tanyakan pada ahli nujumnya. Ia berkata bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan merebut dan menghancurkan kekuasaannya. Sejak saat itu Namrud mengumumkan bahwa semua wanita yang hamil harus berada dalam kuasanya. Setiap wanita yang hamil dijaga pasukan, dan jika ada yang lahir laki-laki maka harus dibunuh. Sedang bayi perempuan boleh dipelihara dengan syarat dia kelak akan menjadi pelayan Namrud. Dia juga melarang lelaki menggauli istrinya. Hal itu ia lakukan agar ramalan itu tak terjadi. Namun semua berada dalam kuasa Allah. Justru di tahun itu Nabi Ibrahim alaihissalam lahir. Adanya aturan Namrud membuat orang Babilonia takut. Saat itu Amilah, ibu Nabi Ibrahim, sedang mengandung. Azar, ayah Nabi Ibrahim, lantas menyembunyikan istrinya di dalam sebuah gua tanpa diketahui oleh siapapun, karena istrinya akan melahirkan. Sebab takut jika diketahui pasukan Raja Namrud. Setelah lahir, mereka meninggalkan bayi Nabi Ibrahim sendirian di dalam gua. Mereka pasrah atas apa yang akan terjadi. Namun atas kuasa Allah, saat berada di dalam gua, setiap lapar dan haus Nabi Ibrahim mengisap ibu jarinya yang memancarkan air susu, sementara jari lainnya mengeluarkan madu. Selama setahun Nabi Ibrahim tinggal di gua, namun setiap bulan pertumbuhan badannya seperti anak 1 tahun. Sehingga saat keluar gua, tubuh Nabi Ibrahim seperti halnya anak usia 12 tahun. Meski Nabi Ibrahim tampak seperti anak usia 12 tahun, namun beliau belum bisa mereka bawa pulang karena khawatir jika ketahuan tentara Namrud, sebab mereka bisa dihukum jika menyembunyikan bayi laki-laki. Orang tua Nabi Ibrahim berdiskusi dan sepakat untuk mengatakan jika ketemu tentara Namrud bahwa Nabi Ibrahim adalah anak dari saudaranya yang tinggal di jauh dan ayahnya telah meninggal, sehingga memberi kesan Azar mengadopsi anak yatim. Hal ini untuk mengelabui Namrud dan tentaranya agar Nabi Ibrahim tidak dibunuh. Setelah kedua orang tua Nabi Ibrahim menemukan cara untuk mengelabui tentara Namrud, kemudian mereka mendiskusikan siapa nama anak itu. Ibu Nabi Ibrahim berkata bahwa dia memiliki penglihatan agar anak itu diberi nama Ibrahim. Ibrahim adalah nama kuno yang berarti pemimpin suku dan orang bijak dari semua suku bangsa, kata Azar. Azar, ayah Nabi Ibrahim, mensetujui, dan Nabi Ibrahim sejak saat itu diberilah nama. Waktu berlalu, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi lelaki yang gagah dan cerdas. Nabi Ibrahim adalah keturunan orang berada, sehingga oleh ayah beliau dicarikan seorang guru untuk mengajari segala hal, baik itu berhitung dan pelajaran lain, terutama tentang sejarah para dewa. Namun Nabi Ibrahim terjaga hatinya dari menyekutukan Allah, sehingga tidak tertarik dengan sejarah berhala-berhala. Nabi Ibrahim berkata pada gurunya bahwa para dewa adalah jimat dan patung yang dibuat oleh ayahnya, karena Nabi Ibrahim melihat sendiri ayahnya yang memahat patung-patung itu. Jadi bagaimana sesama dewa bisa saling bertarung demi kemuliaan dan menghukum manusia yang tidak bersalah, sedang mereka hanyalah patung buatan manusia.
Jika ada Tuhan, seharusnya Tuhan itu hanyalah satu, karena jika banyak Tuhan, mereka akan saling bertengkar untuk memperebutkan kekuasaan. Logika itu membuat gurunya terbungkam dan tak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim. Demikian kisah Nabi Ibrahim pada bagian yang pertama ini. Insya Allah akan kami lanjut di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.